Aduh, Fik, kita kehilangan. Ya, kenapa, Pan? Enggak ada lagi yang nasihati Mega. Enggak ada lagi temannya Mega. Seperti bagaimana dulu Taufik. Itu loh. 17 Agustus 1966, Bung Karno memberikan sebuah pidato berjudul "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah". Bicara tentang sejarah pembentukan PDI Perjuangan dan juga suksesi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak terlepas dari peran kedua tokoh politik Taufik Kemas dan narasumber utama kita Bang Pandan Nababan. Gimana kabarnya Bang Panda? Kabar baik. Ini puasa-puasa nih panas banget. Biasanya ada apa namanya Minuman ya, minuman. Tapi di bulan puasa ini nanti dulu. Jadi gini Bang, kali ini kita pengen membahas tentang sang legenda, yaitu Pak TK atau Pak Taufik Kemas. Ini di mana di buku Abang ini cukup khusus ya untuk dituliskan. Sejarah sahabat bahkan sudah dianggap keluarga. Kapan sebenarnya Bang, Abang ketemu dengan sang legenda ini, Pak TK? Jadi saya ketemu Taufik Kemas TK itu pada tahun 1968. 1968. Sewaktu saya ditahan dan dipenjarakan di rumah tahanan militer Budi Utomo. Iya. Nah, pada waktu itu sebenarnya pemenjaraan saya yang kedua. Karena saya diculik, disiksa, itu pada tahun 66. Sebagai konsekuensi daripada gerakannya Soeharto melakukan desoekarnonisasi. Menghabiskan orang-orang Soekarno yang berpengaruh mengenai Soekarno, ya, dan kemudian di PKI-kan. Hal yang sama terjadi kepada Taufik Kemas. Tahun 66 dia ditangkap di Palembang. Karena dia ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI. Itu Palembang. Dia dipenjarakan. Tahun 67 dia pindah ke Jakarta. Kemudian tahun 68 kembali lagi dia ditangkap. Kembali dia ditangkap bersamaan dengan saya ditangkap. Tahun 68. Nah, kemudian saya sudah lebih dulu 3 bulan di RT Budi Utomo, masuklah seorang anak muda. Seorang anak muda, anaknya putih, ganteng, pegang tikar, kemudian piring kaleng, sama gelas, cangkir kaleng. Iya. Piring kaleng. Sambil dijepitnya itu tikarnya, ketemu sama saya. Saya waktu itu sudah koordinator blok. Wih, udah senior lah dia. Rambut panjang, pakai tato. Siapa namamu? Taufik. Taufik apa? Taufik Kemas. Dari mana? Dari Palembang, Bang. Palembang. Udah dapat kamar? Belum. Oke, nanti saya atur di mana kamarmu. Itulah pertemuan saya pertama dengan dia. Kemudian di kamar itu yang kamarnya cuma 2 kali 3 meter, itu ada 3-4 orang di dalam. Kemudian aku masukkan dia di salah satu kamar. Dari situlah berjalan persahabatan kami, senasib, sependeritaan, sepenanggungan selama di dalam penjara. Nah, kemudian ada juga satu joke atau satu candaan waktu peringatan ulang tahun ke-70 di Balai Kartini. Taufik Kemas, kemudian saya diminta kasih komentar, pendapat, testimoni. Saya bilang, Pak Mega, yang pertama kali melihat
Taufik telanjang itu saya. Mbak Mega, wah Mbak Mega kesel. Dia acukan pijunya sama aku. Awas kau ya, ketekan. Karena kami di RT Budi Utomo itu kamar mandinya di udara terbuka, di lapangan terbuka. Itu baknya hampir 2 meter sama kemudian 10-15 meter gitu loh. Jadi di sana 15 orang, di sini 15 orang telanjang. Dan itu nggak ada pembatas ya, Pak? Nggak ada, cuma dikasih di print aja. Di print 5 menit, 10 menit. Print, wah udah pakai kamu ini. Habis itu gosok apa, baik, cabut apa. Habis itu nggak ada pembatas dingin. Enggak, dan ini Pak. Itu setiap hari? Tiap hari. Tiap hari. Pagi sama sore. Enggak gugup gitu Pak atau gimana itu? Mula-mula kikuk lah, malu lah, mula-mula ini. Tapi lama-lama udah terbiasa aja. Terbiasa. Saya melihat itu semacam satu hal yang lucu dan menggembirakan gitu loh. Maka itu aku godain di acara ulang tahun itu aku godain. Nah kemudian setelah kami keluar, hampir bersamaan kami bebas, waktu itu bergaullah kita di luar. Bergaul di luar, dia banyak juga dekat dengan Guntur Soekarno Putra, Masto, karena mereka sama-sama Gemini. Jadi sama-sama Gemini, dan Masto juga dekat. Saya juga dekat dengan dia, bertemanlah kami bertiga. Jadi dalam perjalanan saya dengan Taufik, kemudian Taufik itu bersama teman-temannya, termasuk sama Mega, mereka bikin perusahaan kontraktor dengan Isidor Harsono, Suko Sudarso, anak-anak ITB itu, ya kan. Kemudian yang sebenarnya itu teman-temannya Guntur, mereka bikinlah perusahaan kontraktor. Jadi mereka itu dapat proyek-proyek yang lumayan lah. Jadi renovasi gedung Pertamina, kemudian Patra Kuningan yang baru-baru gitu loh. Ini sebelum nikah sama Mbak Mega, Bang? Bersamaan. Jadi dia kemudian tahun 71 saya diajak Guntur melihat Mega di Madiun. Karena baru kehilangan suaminya Auri, dengan Auri missing in action di udara Papua. Terus saya diajak dia lihat ke sana. Terus habis itu kemudian pindahlah kemudian Mega ke Jakarta untuk sementara tinggal di rumahnya Guntur di Cempaka Putih, tinggal di situ. Nah kemudian karena kami sering bertiga akrab, kemudian terpikirlah waktu itu Mega waktu itu janda muda dengan anak 2, dan si Prananda itu baru berumur setahun itu. Dia kelahiran tahun 70, ya kan, kehilangan peristiwa hilangnya suaminya di tahun 71. Jadi aku juga datang ke Madiun itu tahun 71. Nah kemudian adalah omongan di antara kita, Mas Tok terutama dengan saya, kenapa kita nggak jodoh-jodohin Mega sama Taufik gitu loh. Ayo konspirasi lah kita kan jodoh-jodohin, dan cocok pula lagi. Nah kemudian mereka menikah tahun 73. Jadi resepsinya di Mes Perwira yang di Prapatan itu, yang sekarang markasnya Marinir. Nah, di situ. Saya tidak bisa hadir waktu itu karena saya meliput perang di Vietnam tahun 73 gitu loh. Itu di Sinar Harapan Pak? Iya, Sinar Harapan. Jadi saya nggak ikut. Saya nggak ikut meliput hadir dalam perkawinan mereka. Tapi waktu saya kawin tahun 71 dari keluarga Bung Karno, yang datang waktu itu Rahma dengan suaminya.
Nah dari situlah kemudian sama Taufik, selama saya berprofesi sebagai wartawan, dia berprofesi sebagai kontraktor, tapi tidak juga lepas daripada kepedulian kami kepada politik, gitu loh. Masih ketemu dengan senior-senior partai, ya seperti Sabam Sirait, kemudian Amin Aryoso, kemudian banyaklah Harjanto, banyaklah tokoh-tokoh politik yang kemudian ini. Tapi sebelum lebih jauh ke situ, Bang, pada dasarnya kan Pak Taufik Kemas sendiri memang penggemarnya, pengagumnya Bung Karno ya? Oh iya, iya. Nah saya waktu itu terus terang aja diceritakan dia, saya bilang kau ngarang kau. Dan itu di buku, aduh tulis. Tahun 68 waktu dia ditahan, tahun 66 penjara pertama. Waktu dia ditahan di Palembang, pernah dia mimpi kawin sama Mega. Oh, yang kemudian akhirnya menjadi kenyataan di tahun 73. Itu betul-betul Iya. Itu misteri loh. Dia mimpi perempuan yang lagi bini orang. Loh iya loh. Oh iya, masih sama pilot waktu itu. Iya kan, bini orang gitu. Dan kemudian jadi kenyataan. Iya. Itu betul-betul apa. Mula-mula gue bilang, kau bercanda, ngarang-ngarang kau. Gue tahu betul, karena beberapa teman dia yang dari Palembang cerita juga ke saya. Cerita tentang mimpi itu juga. Iya. Jadi otentik betul gitu. Iya. Tapi jauh sebelum itu, Bang. Kalau misalkan kita masuk ke kampus, ya kan, wah ini ada junior. Anggaplah waktu itu Pak TK sebagai junior di penjara waktu itu sama Abang. Apa yang membuat Abang tertarik dengan, kalau Abang disebutkan di buku itu ada panggilan si bule ya? Iya. Ya apa yang bikin Abang tertarik itu, Bang? Jadi dia ini ramah, pergaul, santun gitu loh. Terus aku sampai tanya ke dia, Vic, pertama kali kau kenal orang Batak di mana? Gue bilang. Kenapa? Enggak, karena aku pertama kali ke orang Palembang kau. Orang Batak di mana? Ya di Palembang, guruku katanya. Guruku, ada si Hombing guruku, guru Aljabar katanya. Itulah pengenalan saya pertama dengan orang Batak. Iya. Gitu loh. Oh, gue bilang kan. Nah, di samping menjawab pertanyaan tadi, keramahan dia, kesantunan dia, dan rajinnya. Rajin gitu loh, ya kan. Kalau seperti kami kan mesti korve, bersihin WC, ya kan, bersihin halaman. Terus kemudian kita juga ngutipin puntung-puntung rokok, kemudian yang terbakarnya kita buang, kemudian kita kumpul, kita susun, baru kita linting lagi. Waktu itu. Iya. Terus kemudian sayur itu yang hiasan pagar itu kerokot. Nah, kerokot itu enak kali itu kalau direbus, kayak bayam gitu loh. Iya. Jadi banyak inilah banyak romantikanya. Nah waktu itu dia orangnya sedang diskusi, bergaul, dan kemudian sholat 5 waktunya, ya kan? Itu betul-betul orangnya simpatik lah. Dia itu ya. Dia nggak pernah menunjukkan dia ini paling pintar atau enggak. Jadi di situ aku simpati sama dia. Berarti selain sosoknya ramah, santun, tadi rajin beribadah juga, apa yang benar-benar membuat Abang akhirnya dekat dengan Pak Taufik? Misalnya tadi kan senang berdiskusi, apa yang Abang bicarakan dengan sebenarnya kedekatan kami itu kalau waktu di penjara tidak spesifik. Aku juga dengan lain-lain. Tapi setelah di luar, kemudian flashback mengingat nasib yang sama, itu mendekatkan gitu loh. Iya. Karena kan tidak sembarang orang semua seperti kami di penjara. Iya. Itu faktor yang kemudian senasib, ya sepenanggungan, dan punya memori, itulah yang mendekatkan. Iya. Itu. Jadi pasti akhirnya di penjara baru Abang akhirnya berkumpul dengan KTK. Dan kemudian kebersamaan di politik dan segala. Waktu karier aku di jurnalistik sedang menanjak naik, dia juga pas juga waktu itu masuk jadi anggota DPR bersama Mega gitu. Dan kita diskusi itu. Masuk enggak, ambil enggak, sama Mega juga. Masuk enggak, ini enggak gitu loh.
Jadi waktu itu ada faktor yang kemudian dibutuhkan senior-senior di PDI ini memasukkan Mega, dan ini karena faktor anaknya Soekarno, ya kan, anaknya Soekarno gitu loh. Dan itu juga semacam satu test case gitu loh. Nah kebetulan si Taufik yang sedang politik, yang dia juga langsung pergaulannya luas, ke lain itu kok memudahkan dia tune in jadi anggota DPR. Ya kan. Mereka kalau nggak salah saya di periode 76, ya kan, 76 mulai masuk jadi anggota DPR gitu. Meskipun langkahnya juga banyak dikebiri waktu itu ya Bang, karena dianggap Soekarnois gitu. Oh iya. Dibatasi lah. Iya. Dibatasi. Dan kemudian juga Mega juga ada legitimate lah sama Taufik bisa keliling ke daerah kampanye dalam PDI DPR. Nah dalam hal ini terus terang yang saya kagum sama Taufik itu dia bisa masuk kemana aja, ya kan, ke kalangan politisi Islam, ke kalangan tentara, ke kalangan ini gitu loh. Dan dia memang sering mengingatkan ke saya, Pan, itu musuh pun harus bisa kita rangkul. Iya. Loh, maksudnya gimana? Iya, kita mesti dekat, mesti ini gitu loh. Dan kemudian kalau kita dalam satu posisi yang kita dipojokkan, diinikan, itu kalau boleh kita usahakan jangan kita sendiri jadi korban. Iya. Ada beberapa ilmu-ilmu yang dia ini kan menarik gitu loh. Menarik itu. Saya di situ kekaguman saya ke dia. Satu ketika dia bilang ke saya, Pan, kita mesti berani belajar sama yang menang. Siapa yang menang? Ya tentara. Ya. Kita mesti belajar sama tentara karena mereka menang gitu kan. Artinya Soeharto dan militernya menang. Gitu. Jadi kadang-kadang dia kontroversial. Kontroversial dia punya ini. Iya. Dan kemudian juga terus terang dari tingkat kesadaran berpolitik dan ketajaman politik, dia ilmunya itu banyak dia pakai untuk mengajari Mega. Gitu loh. Berarti itu jadi awal kolaborasi politik Abang dengan Pak Taufik Kemas? Iya. Jadi karena saya wartawan bidang politik, persilatan saya jauh lebih fleksibel, luas dengan orang-orang lain yang tidak di partai. Nah, tune in dengan dia, masuk dengan dia gitu loh. Ini kan sosialnya Taufik ini kan bukan main. Dia ada pom bensin, dia perusahaan pom bensin di Tebet. Ya kemudian pom bensin. Dia kasih satu stroke. Yang sampai berapa bulan aku isi bensin nggak usah bayar gitu. Wah bangkrut dong perusahaan ini. Udahlah Pan, udahlah ini. Dia gitu. Iya. Dia itu. Nah kemudian dia memang dalam usaha sebagai kontraktor, developer, dia maju. Kemudian kebetulan Ali Sadikin itu sangat menaruh perhatian keluarga Bung Karno. Jadi Megawati dapat rumah. Iya. Ya kan, Megawati sama Taufik dapat rumah. Sukmawati dapat rumah. Kemudian Guntur dapat rumah. Rahma nggak mau karena rumah ibunya di Cilandak 5 ada. Cilandak 55. Kalau Guru dia di rumah mamanya di Sriwijaya. Iya. Ya kan? Jadi 3 ini dapat rumah. Sukma, Mega sama Guntur gitu loh. Disitulah mereka tinggal. Jadi setelah Mega dapat rumah, keluarlah dia dari tempatnya siapa? Guntur. Gitu loh. Nah, dalam diskusi-diskusi politik dan sebagainya, terus terang aja aku lihat banyak hal yang Taufik lakukan yang saya sendiri terkagum-kagum sebagai suami bisa memberikan misalnya gini, kan
Mega ini kan perlu memperluas wawasan dia, bergaul dengan tokoh-tokoh politik senior, misalnya Abdul Majid itu mertuanya Rianti Arno itu, Setiabudi, kemudian Dimiati Hartono di Kartanegara Kebayoran, kemudian Amin Alioso di Menteng Dalam, kemudian lagi Kwik Kwiangi di Tanah Abang, segala macam. Mega itu mesti perlu mendatangi mereka yang menemani Laksamana Soekardi waktu itu. Jadi mereka pulang jam 10 malam, jam 11 malam. Aku udah duduk di teras sama Taufik nungguin. Waduh, Fik, gak tahan aku, bini gua di bawah orang. Berdua lagi gue bilang. Ya itulah Pan, pengorbanan revolusioner. Pengorbanan revolusioner dan perlu kebesaran hati juga ya. Kesabaran revolusioner. Aku sendiri belum tentu loh. Iya. Pergi berdua, pulang larut malam. Bersama lawan jenis lagi, Bang? Iya, bersama itu. Enggak apa saya. Jadi aku iseng, ku ganggu dia. Iya. Yuk nggak cemburu, yuk nggak apa. Yuk nggak cemburu, istri pergi berdua-dua. Iya benar. Dan itu sering. Iya. Berkali-kali gitu. Iya. Nah kadang-kadang konyolnya Laksamana ini udah turun Mega, basa-basi kayak ngobrol sama kami dulu. Iya. Dia langsung naik mobil, dia pergi. Nggak pamitan. Iya. Oh gitu aja. Ya, basa-basi kayak mungkin gitu. Mungkin kalau kelasnya kita udah cemburu berat itu, Bang. Oh iya. Nah, kegigihannya Taufik meningkatkan kesadaran politik kepada Mega itu betul-betul totali. Totali dengan pengorbanan yang ini gitu loh. Apa saja yang dilakukan oleh Pak Taufik untuk meningkatkan kesadarannya Bu Mega dan meningkatkan kapasitas politiknya? Jadi begini, ini kan banyak kan orang yang kepengen ketemu dengan dia, Megawati. Ya kan dari daerah-daerah. Banyak yang itu udah banyak mau ketemu sama dia. Itu kan suasana kan bisa kaku. Siapa dia, ketemu apa, bicara apa. Disitulah Taufik menjembatani. Ya kan? Bahkan ada keluarga yang datang sampai menjual ayamnya, menjual apanya, menjual ini biar ada ongkos ke Jakarta, ke Kebagusan, ke ketemu Mega. Disitulah Taufik sabar menemani dan kemudian kasih ongkos. Pulang gitu. Itu ada beberapa kali tuh kulihat tuh. Iya. Kasih ongkos, kasih ini. Nah, kemudian juga kalau ada peristiwa-peristiwa politik yang menarik segala macam, kalau kita di meja makan begitu, Taufik yang memulai. Yang membuka pembicaraan. Iya kan, bukan Mega. Iya. Taufik yang memulai. Mama, udah tahu ini si Menteri Dalam Negeri ini apa begini. Ma, udah tahu apa ini begini, kayak gitu loh. Dia yang memprovok mengapakan itu. Iya. Kan? Jadi bahkan ya sering kalau misalnya dalam beberapa peristiwa Taufik katakan ke saya, Pan, kau yang ngomong sama Mega, kau yang bicara gitu loh, kau yang apa gitu. Itu ada banyak beberapa hal itu ya. Iya. Jadi dia punya ini. Nah di situ saya sebagai saksi sejarah melihat dalam perjalanan politik itu betul-betul dia concern mempersiapkan Mega menjadi calon pemimpin. Betul-betul dia apakan. Setting network, kemudian wibawa, karisma, kepada itu betul-betul dia ini. Jadi yang menempa Mega itu ya Taufik. Yang membuat Mega itu sekarang apapun cerita Mega itu peranan Taufik. Gitu. Iya. Dan pengorbanan perasaan dia. Bayangin ya, jadi waktu kita sama Sarwan Hamid Mendagri, nggak boleh punya kantor kita dulu di gedung itu Republika yang di apa itu yang dekat Ragunan itu loh. Yang sekarang kantor Republika. Dulu kita diusir dari situ. Kemudian kita sewa ruangan di BRI Semanggi, kita juga diusir. Akhirnya kita berkantor di rumah di Kebagusan. Jadi rumah Kebagusan itulah rumah yang dibangun hasil kerja jeripaya mereka sebagai kontraktor, sebagai pengusaha. Ya, dan kemudian Mega suka sering bilang, Pan, ini rumah aku yang bangun loh, bukan Taufik. Ini apa? Ini aku yang ini loh. Gitu. Nah,
Jadi rapat DPP itu di situ, rapat DPP di situ, rapat DPP di situ. Ada meja bulat panjang, disitulah kita rapat semua. Sucipto, Sekjen, Alexander Litai, Mangara Syahan, terus semua di situ. Nah, kami dua ikut duduk di situ. Kami bukan orang, kami dua duduk sama Taufik. Tanpa sadar kami juga ikut nyeletuk-nyeletuk, kasih pendapat di rapat. Tiba-tiba Mega ngomong, Bapak Taufik Kemas yang bukan pengurus DPP supaya tidak berada di ruangan ini. Rapat DPP tidak boleh diganggu siapapun. Aku kayak disambar petir. Gila. Belagu banget ini. Disuruh keluar berarti itu. Iya, suruh keluar. Aku colek lah dia. Big, udahlah, Big. Keluar lagi. Bapak Taufik Kemas yang bukan pengurus. Supaya meninggalkan ruangan ini. Iya. Tapi Bang, jauh sebelum akhirnya terpilihnya Mega sebagai ketua PDI waktu itu, Bang. Aku pengen nanya ini, Bang. Apa sih akhirnya melandasi Bu Mega dan Pak Taufik itu memilih Abang yang juga bukan pengurus partai untuk jadi ketua tim pemenangan Bu Mega, Bang, waktu di Sukolilo? Menjadi ketua tim Garuda. Jadi gini, aku memang ada suasana kebatinan, kedekatan saya dengan keluarga kakak beradik. Jadi sebelum Mega maju ke Kongres, itu saya bicara sama Guntur dulu. Saya bicara sama Rahma. Saya bicara dengan Sukma, sama guru. Bahkan kemudian saya pertemukan. Nah, Rahma dengan Mega. Saya pertemukan dengan Guntur. Saya ajak diskusi. Karena aku anggap peristiwa ini peristiwa sakral. Dan kulihat persiapannya si Taufik main-main. Menghadapi kongres ini. Lobby dia, persiapan dia, ketemu dengan senior-senior. Aku kan suka ikut-ikut nemenin dia juga. Wah, mama itu satu. Yang kedua, menjawab pertanyaanmu tadi, networking aku sebagai wartawan, itu dan fleksibilitasnya, itu dilihat Taufik bermanfaat. Gitu loh. Itu satu. Nah kemudian, sebelum berangkat ke Sukolilo itu yang diminta Taufik, kita persiapkan betul-betul lah, persiapkan. Saya datang dengan analisa SWOT. Maka sampai sekarang Mega itu pada dikit-dikit SWOT. SWOT gitu kan. Nah, Taufik kasih kebebasan penuh ke saya untuk membahas persiapan sebelum berangkat ke Surabaya. Di mana saya kemudian diangkat menjadi ketua pemenangan Megawati tahun 93. Nah, kemudian waktu di forum terbatas itu, saya tanya dan saya minta juga Mega yang ngomong, apa sih kekuatan Mega? Gitu loh. Apa sih kelemahan Mega? Ya kan? Peluangnya jadi ketua umum. Ancamannya bala kosong. Gitu loh. Apa kekuatannya? Apakah anak Soekarno itu merupakan kekuatan? Waktu itu dia ketua DPC Jakarta Pusat. Apakah itu kekuatan? Gitu loh. Apakah dia sebagai perempuan itu kekuatan? Apa kelemahannya? Kita bahaslah di situ secara terbuka. Nah, kemudian Taufik mendorong aku karena dilihat ini sangat rasional, sangat masuk di akal, sangat kemudian mempersiapkan ke ini. Satu visi lah waktu itu dianggap ya. Iya, jadi ini terus sudahlah Panda, kau yang mimpin ini tim. Itu apanya? Saya sebenarnya waktu di gedung pertemuan Auri di Halim, waktu kita bikin analisa SWOT itu, sebenarnya saya hanya sebagai katakanlah yang memberikan masukan ini segala macam. Akhirnya pada saat itu saya diangkat. Udah Panda aja yang ini. Mereka setuju. Udah biar Panda aja. Yang jadi ini. Karena fleksibilitas sebagai wartawan juga lebih mudah bergerak kemana-mana. Iya. Dan waktu di Sukolilo itu sangat menolong saya. Wartawan bebas masuk, meliput, ada badge-nya. Wartawan tuh. Mereka nggak tahu saya siapa.
Padahal ketua tim pemenangan. Gitu loh. Ketua tim Garuda. Sampai saya bisa masuk ke kamar tidurnya Mega, yang Iya. kayak itu tempat transmigran di dalam itu, di mana panci, di mana termos, di mana ini, itu bebas gitu loh. Iya. Nah, kalau misalkan ini Bang, apa namanya, Abang udah terpilih jadi ketua tim pemenangan waktu itu ya, bahkan Bu Mega juga sampai ngejemput Abang kan, izin ke istri Abang kan? Oh iya, dia ada. Aku di Mampang Perapatan. Mampang Perapatan waktu itu Mega datang. Mega datang, terus ngomong sama istriku Ria, almarhum Ria. Terus dia bilang gini, Ri, aku pinjam Panda ya, gitu kan. Kami mau ke Surabaya. Datang istriku, ambil aja, gitu. Ambil aja, gitu. Mau pergi aja. Jadi sudah Mega masuk mobil. Udah pergi, aku tanya Ria, kau kok gak tanya pendapatku sih? Main dia aja. Alah, kau pun senanglah, senangnya kau, pura-pura kau, gitu kan. Itu, udah. Jadi kemudian kemudian kasih tahu sama kasih tahu sama Mega bahwa persiapan kita sudah begini, apa kita sudah semua. Saya laporkan ke dia. Karena juga ada tim-tim lain, senior-senior juga main juga gitu. Jadi backup itu betul-betul masif lah. Yang kemudian yang membuat kita surprise dan betul-betul mayoritas mereka memilih Mega. Iya. Padahal waktu itu sudah genting, sudah panas, sudah ini. Dan kemudian para peserta yang yang datang dari seluruh Indonesia itu semuanya itu didampingi oleh pejabat-pejabat sosial politik. Apa dari Kodim, apa dari Kodam, apa dari Pemda, apa dari apa. Pejabat sospol. Mereka lah yang bayar tiketnya, mereka lah yang bayar hotelnya. Dengan dengan pesan harapan untuk memilih Suryadi. Bukan memilih Mega. Gitu loh. Lawan rezim lah waktu itu Bang. Iya. Nah, di situ aku lihat Taufik dalam hal ini betul-betul strategis sekali. Kita datang berdua lihat situasi Sukolilo, terus langsung dia putuskan, kita kontrak rumah ini. Kita kontrak rumah ini. Kita kontrak rumah ini. Untuk mengakomodir yang datang dari daerah tadi. Ya aku bilang, apa yang kita kontrak? Ini cerita paling seminggu ini. Oh, udah 8 gitu. Emang ada yang mau seminggu? Paling 6 bulan atau setahun kontrak itu. Dia putusin itu. Iya. Kontrak. Dan betul-betul menjadi strategis. Di samping posko kami sendiri, kemudian ada satu space untuk wartawan-wartawan, ada kemudian satu ruangan untuk yang datang dari daerah, yang luntang-lantung, nggak tahu siapa, kayak gitu loh. Gitu. Wah, di situ genuine juga kawan. Aku nggak terpikir sampai ke situ. Iya. Jadi ini Sukolilo, terus di apakah itu ada rumah-rumah penduduk di seberang jalan, ada apa? Itulah di India. Di kontrak semua itu. Iya. Tapi ini perjalanan politik Abang ini ya sebagai wartawan politik Bang ya? Iya. Yang Sukolilo itu ini kali pertama atau sebelumnya Abang udah pernah meliput di kongres-kongres gitu Bang? Udah pernah lihat. Itu waktu dulu kongres Hadi Subeno ribut sama si Harjanto segala macam di Semarang, aku udah liput. Gitu loh. Itu tahun 70. Udah ribut itu yang terkenal kemudian dengan statement kaum sarungan. Iya. Nah, waktu kongresnya kongresnya yang melahirkan Parmusi, pengganti Masyumi, saya juga liput. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang saya liput gitu loh. Iya. Sebagai wartawan yang kebetulan itu bidang aku, tahu. Sampai kemudian waktu P3 dia asrama haji, kemudian Ridwan Saidi, sampai aku ikut di posko dia. Padahal Abang bukan P3 juga waktu itu. Aku ikut di posko dia. Ngatur strategi segala macam waktu itu. Iya. Jadi sudah sangat paham lah gue. Permainan-permainan itu dan kemudian delegasi-delegasi itu dan kemudian sudah sangat paham lah. Iya. Nah, kembali lagi peran daripada Taufik itu dia memang orang lapangan, orang praktis, realistis, ya kan? Dia
fleksibel dan juga berpikir cepat ya. Berpikir cepat gitu loh. Dan terus terang aja Mega banyak diuntungkan. Punya suami kayak dia betul-betul dahsyat lah. Sampai Taufik itu bilang ke saya, Pan, walaupun yang dua ini bukan anak dari saya, sama dia seperti Puan. Anak aku kandung bukan. Dan betul-betul aku lihat. Nggak pernah dibeda-bedakan? Nggak pernah. Wah, aku lihat betul-betul itu. Pratama itu Tamtam sama Prananda, Nada itu betul-betul dibikin seperti anak dia. Iya. Kesayangan dia, apa dia gitu loh. Iya. Apalah, punya bawaan karakter yang menarik lah. Iya. Bahkan bukan hanya anak-anak ya, ada Bu Mega juga. Iya. Artinya siapa yang lagi sakit itu Bang, abang dikasih uang untuk Rahma. Oh iya. Jadi satu ketiga dia kasih duit sama gua $10.000. Banyak banget ini. Udah 8. Tapi jangan kasih tau Mega ya. Mega nggak boleh tahu katanya. Aku pikir kayak apa? Kayak jaga karsa. Iya. Datang. Wah, senangnya dia. Lagi sakit dia waktu itu. Iya. Senangnya dia bukan main. Aduh Pan, kau masih ingat? Bukan aku loh. Iya. Pak Taufik. Waduh, gitu ya. Salam ya dari Mbak Mega sama Pak Taufik. Cepat sembuh kau. Gitu. Iya. Itu bukan sekali 2 kali. Aku ngantar itu ke dia gitu loh. Dia beberapa kali lagi. Iya, dia bantu. Cuma dia bantu lain itu melalui upline lah. Jadi bagaimanapun hubungan di antara kakak beradik ini, mau lagi ada konflik, mau lagi damai, Pak Taufik itu sosok yang sangat peduli. Iya betul. Iya. Betul. Ya. Padahal kan Rahman sama Mega kan nggak cocok, nggak sefrekuensi Bang. Nah, agak halus ya sefrekuensi. Cocok gitu ya. Tapi dia bisa ini, dia anggap itu seperti tidak masalah gitu. Iya. Pasca akhirnya Bu Mega terpilih sebagai ketua Bang, di PDI waktu itu, dan ada kejadian kuda tuli dan sebagainya, itu masih berjalan tuh Bang. Maksudnya kerja kerja politik Abang dengan Pak Taufik waktu itu. Oh masih, artinya sebagai begini. tim. Kita bisa berdiplomasi, bisa juga terus saja dalam Mega menyusun kabinetnya di DPP, ya kami dua juga main supaya sini masuk. Penentunya berarti Pak Taufik dan Bang Banda. Supaya ini jadi pengurus. Iya. Ya, jadi artinya sampai ke situ kita pikirkan. Iya. Abang nggak minat waktu itu Bang? Karena aku bangga sekali dengan profesi kewartawananku. Oh, Gak terpikir aku untuk ikut di DPP. Dan Mbak Mega waktu itu nggak mengajak juga Bang? Enggak. Iya. Dia tahu karena dalam diskusi dan juga mereka dua menikmati. Karena aku kan mudah ketemu Panglima, aku ketemu Mendagri, mudah aku ketemu siapa saja mendapat informasi. Ya kan? Dan mereka nikmatin itu. Oh iya. Jadi profesi Abang sebagai wartawan justru menguntungkan Pak Taufik. Iya, betul. Menguntungkan. Jadi udahlah Pan, kau ini tanya dulu Pan. Gitu loh. Iya. Ini apa gitu loh. Itu soalnya yang terngiang yang di pikiranku Bang. Abang ketua tim, biasanya hari ini ketua tim ya kan, pemenangan apapun dia pengen menteri atau pengen menempati posisi strategis. Iya. Kok Abang kok enggak betul. Kalau itu terus terang profesi saya waktu itu kan jadi gini. Ada yang betul-betul miracle, keajaiban. Aku kan berkali-kali ditolak Harmoko sama Soeharto ini jadi pemimpin redaksi. Iya. Waktu prioritas dengan Surya Paloh, saya nggak boleh. Dikasihlah Nasaruddin ketua PWI Jaya. Aku jadi wakil pemimpin umum. Walaupun de facto saya yang mengendalikan. Gitu loh. Nah, waktu forum keadilan demikian juga, nggak dikasih saya jadi apa? Pemret. Dikasihlah Karni Ilyas. Dibikin aku wakil pemimpin umum. Gitu loh. Jadi kamarku sama Karni satu kamar karena operasional dikendalikan, aku ikut dikendalikan. Nah, keposisian saya menjadi Pemret, menjadi Pemret, membuat aku lebih mudah, lebih fleksibel main. Lebih luas akhirnya. Iya, aku nggak disorotin orang. Iya. Wah, Pemret ini enggak gitu loh. Jadi lebih bisa kemana-mana lagi. Ya, aku underdog.
Iya, iya, iya. Nah, yang menyadarkan aku tuh Taufik. Wan, kau kan bisa, kau ini ketemuin lah. Iya, iya, iya. Kau apa? Dan kemudian juga ya, sama dengan dulu Basir, yang sampai dia sebelum di penjara di apa segala macam itu. Taufik itu datangin Basir, gitu loh. Jadi siapa yang dia rasa melawan pemerintah mengapakan itu dia dekati, dia temui, dia iniin. Nah juga kadang-kadang lawan-lawan politik juga gitu kulihat. Nah itu beda Mega. Mega tidak se-fleksibel Pak Taufik. Dan Mega banyak diuntungkan oleh gerakannya Taufik. Gitu loh. Dan juga terus terang bangsa ini kalau kulihat dalam percaturan politik ini sebenarnya beberapa tokoh partai mengatakan ke saya bulan-bulan yang lalu, minggu yang lalu, wah sayang Pak Taufik nggak ada ya. Sayang Pak Taufik nggak ada ya. Yang ngomong dari aku dari PAN, yang ngomong dari aku dari Golkar, yang ngomong sama aku dari P3. Mereka ngomong ke saya, waduh, Bapak ada kita kehilangan. Coba ada Pak Taufik, coba ini. Dan lagi yang fundamental lagi, Taufik ini udah melihat jauh ke depan. Begitu dia fondasi dicemohkan dulu dia menjadi pilar, 4 pilar. 4 pilar kebangsaan. Iya kan? 4 pilar. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian kebinekaan, NKRI. Ini kan saling berpaut. Gitu loh. Dan dia apakan ini. Dan sekarang ini menjadi program resmi dari anggota DPR sosialisasi 4 ini. Sampai sekarang. Wah kalau itu betul-betul ini. Bahkan dijuluki waktu itu ketua kelas Bang, Pak Taufik itu kan. Karena mampu mengumpulkan lembaga-lembaga negara. Dan dia terus terang dari keluarga pejuang. Dan bapaknya kan di Kalibata karena dia bapaknya kan letkol. Ibunya kan pejuang. Dia kan pejuang Laskar Wanita dulu. Dia masuk di Kalibata juga. Bersebelahan dengan makamnya Taufik. Iya Bang.